Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wala umuri dunya wa din. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah di alam virtual melalui jaringan ataupun dalam jaringan online. Semoga tidak mengurangi semangat antum untuk belajar dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita dalam melakukan thalabul ilmi. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabiin, tabi'ut tabiin dan para pengikut setianya hingga akhir zaman, dan semoga kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, para santri yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk kembali belajar menuntut ilmu, dan semoga apa yang menjadi harapan kita dalam belajar ini betul-betul kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan mendapatkan keberkahan atau mendapatkan tambahan kebaikan atau ziyadatul khair. Nah, sebelum kita awali bersama, maka tentunya para santri, ya semoga antum semuanya sehat ya, sehat semua ya. Alhamdulillah. Ya kalau ada yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh dan kembali lagi bisa belajar dan beraktivitas serta beramal. Nah, baik kita sama-sama untuk mengawali pertemuan kali ini, kita awali dengan doa ya. Ini dihafalkan, diresapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'u wa qalbi la yakhsha'u wa du'a'i la yusma'u wa amalin la yurfa'u. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah para santri ya, kita masuk pada pertemuan pertama kita di mata pelajaran ada Aqidatul Islam. Jadi ini adalah mata pelajaran yang harus antum jadikan sebuah pondasi dalam pondasi keimanan kita, karena sesungguhnya seberapa ribu amalnya manusia itu tidak akan pernah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak beriman. Nah, untuk beriman itu membutuhkan sebuah jalan. Nah, apa yang kita yakini adanya surga neraka itu membutuhkan sebuah jalan. Ya, kita buktikan dengan akal ya. Dan kita harus benar-benar berpikir secara mustanir. Apa itu berpikir mustanir? Berpikir cemerlang. Nah, nanti kita akan bahas apa itu berpikir mustanir. Ya. Nah, maka antum harus betul-betul fokus, betul-betul semangat, betul-betul serius dalam hal untuk menuntut ilmu. Apapun ilmunya itu, dan terutamanya adalah ilmu agama. Karena ilmu agama kita gunakan untuk beramal. Dan amal itu adalah menjadi bekal kelak di yaumil akhir, sehingga yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal kita selama hidup di dunia. Gitu ya. Baik. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu dan akal. Ya. Ilmu dan akal. Apa itu ilmu dan apa itu akal? Ya. Supaya kita memahami betul dan apa yang menjadi target kita ataupun apa yang kita lakukan itu betul-betul berdasarkan ataupun berdasarkan dalil, ya, baik dalil yang akli, secara akliyah, ataupun dalil nakli. Nah, maka yang pertama, kita harus mengetahui apa itu akal. Akal itu bukan otak. Otak itu adalah bagian daripada akal. Nah, maka secara definisi, akal adalah kemampuan berpikir. Kemampuan, berarti mampu untuk bisa berpikir. Nah, berpikir itu apa maksudnya? Akal tadi. Berpikir itu adalah menghubungkan fakta yang terindra
Nah, berarti apa? Ada fakta. Kemudian terindra. Terindra itu berarti oleh panca indera kita. Ya, indera penglihatan, indera pendengaran gitu ya. Kemudian indera peraba pengecap ya adalah dengan terindra. Dengan informasi sebelumnya di dalam otak. Ya, jadi ada berapa poin? Yang pertama ada yang namanya aktivitas menghubungkan fakta, berarti fakta. Yang kedua adalah indera. Yang ketiga adalah informasi. Informasinya adalah informasi sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah otak. Ya, fakta, indera, informasi, dan otak. Nah, di situ ada kemampuan untuk menghubungkan. Nah, ini yang disebut dengan akal. Ya, sebagai contoh misalkan, antum disodorkan tulisan tulisan Rusia ya, tulisan Rusia. Antum tidak pernah yang namanya belajar, tidak pernah ibarat melihat sekalipun, kemudian disodorkan untuk membaca. Kira-kira bisa tidak? Tidak bisa. Kenapa? Karena kita ada komponen yang kita tidak miliki, yaitu apa? Nah, faktanya ada kan, tulisan tadi ada. Kemudian kita bisa melihat, bisa. Kemudian ada nggak informasi yang menjelaskan bahwasanya ini adalah huruf ini adalah huruf ini? Nggak ada. Nah, tapi kita bisa menyimpan kan, atau melihat tadi disimpan di dalam otak, bisa. Nah, maka yang tidak ada adalah ini, informasi. Sehingga kita disodorkan sebuah fakta, itu nggak bisa mikir. Kenapa? Karena ada komponen dalam berpikir kita itu yang tidak ada. Begitu. Oke ya, ini adalah yang disebut dengan definisi akal. Berarti kemampuan ya dalam menghubungkan fakta yang terindra dengan informasi sebelumnya di dalam otak. Itu yang disebut dengan akal. Makanya manusia dengan binatang itu secara ciri-ciri itu sama. Yang membedakan adalah ini. Manusia punya akal. Ya kan, sedangkan hewan itu tidak punya akal. Ya, makanya hewan itu tidak akan dihisap. Misalkan nyeruduk orang, kemudian orangnya mati. Nggak dihisap gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak punya akal gitu ya. Begitu. Ya, ini adalah definisi akal. Oke. Nah, maka kita harus tahu bagaimana kita bisa berpikir itu adalah prosesnya adalah seperti ini ya. Tadi kan ada 4 komponen ya. Komponen fakta, indera, informasi, otak ya. Kemarin singkat dengan IVIO. Informasi, fakta, indera, otak ya. Namanya IVIO. Nah, maka ini adalah prosesnya, proses 4 komponen tadi, ya kan? Yang fakta itu ada di luar. Ya, indera ada di dalam diri kita, otak ada di dalam diri kita, informasi dari luar masukkan ke dalam memori yang ada di dalam otak. Nah, maka otak dan indera. Ya, otak dan indera ini bisa berpikir tidak? Belum, ya. Kemudian ada fakta, di dalam ini ada otak dan ada indera di dalam manusianya. Nah, kemudian ketika ada fakta, nah, maka si indera melihat fakta tadi, otak ini bekerja untuk menyerap. Itu dilihat, misalkan gelas, botol. Tapi kan kita tidak bisa mengatakan itu ada benda itu langsung namanya gelas, enggak kan? Maka harus ada ketika fakta masuk ke dalam, ya ini belum bisa diproses. Karena apa? Membutuhkan yang namanya informasi. Ini dikaitkan ini. Jadi fakta tadi dikaitkan. Ya, informasi tadi disimpan oleh otak gitu kan. Indra ini melakukan penangkapan terhadap fakta. Kemudian dimasukkan ke dalam otak ini. Kemudian di sini ada yang namanya kaitan. Yaitu namanya dihubungkan, ya, dikaitkan. Informasi fakta yang di indra tadi dihubungkan dengan informasi. Di mana tempatnya? Ya di dalam otak. Itu yang disebut dengan akal. Gitu dah. Binatang itu tidak ada seperti ini. Binatang itu langsung gitu ya. Ibaratnya ada fakta, langsung kemana? Fakta indra. Informasinya kan nggak ada. Nggak bisa menghubungkan. Kalaupun ada informasi yang diinstal oleh Allah gitu ya. Makanan, itu makanan, berarti langsung dimakan. Ada fakta makanan langsung dimakan. Jadi langsung set gitu ya. Tanpa harus dihubungkan. Ini benar atau salah. Ini boleh atau tidak. Nggak ada ini.
Gitu. Nah, ini namanya proses berpikir. Oke ya, sudah paham ya, itu yang namanya definisi akal. Jadi, kalau misalkan Ustadz tunjukkan ada suatu benda yang antum tidak ketahui, antum bisa bilang nggak benda apa itu? Pasti tidak bisa. Kalaupun antum bilang, itu pasti ngarang. Ya kan? Karena apa? Kita tidak punya apa? Informasi tentang benda yang ditunjukkan tadi. Nah, itu namanya akal. Nah, makanya binatang itu nggak terus langsung mikir kan, nggak ada binatang mikir. Kalau di film kartun mah itu hanya film kartun, itu mah bukan beneran ya. Gitu. Nah, oke ya, itu adalah definisi secara ini akal. Nah, kemudian definisi ilmu ya. Apa itu ilmu? Nah, maka menurut para ulama bahwasanya ilmu macam-macam nanti yang mengatakan bahwasanya ilmu kalau secara didefinisikan adalah informasi sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nah, itu mengandung ilmu tuh. Jadi misalkan ada yang bercerita bahwasanya apa? Di Jakarta itu ada Monas. Bener nggak? Ya, belum tahu, kita kan belum ke sana. Kemudian antum ke sana ketemu betul. Berarti bener kan? Informasi tadi sama dengan fakta. Faktanya, oh Monas itu dekat Gambir. Oh ya benar. Nah, itu yang disebut dengan ilmu. Itu informasi yang sesuai dengan fakta. Atau misalkan informasi lagi, misalkan di Mekah ada Ka'bah. Oh bisa. Kemudian antum umroh ke sana, ketemu, ya kan? Melihat secara langsung. Nah, itu berarti informasi yang sesuai dengan fakta itu yang disebut dengan ilmu. Ya, ilmu, pengetahuan, al-ilmu. Gitu. Ini dari bahasa Arab, ya, ilmu, pengetahuan. Nah, maka ilmu tadi ada sumbernya. Sumber ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah sumber ilmu akli. Yang kedua adalah nakli. Apa itu akli? Apa itu nakli? Nah, kalau sumber ilmu akli itu berarti secara akal, secara proses berpikir, secara akliyah ya. Secara akliyah, secara masuk akalnya gimana gitu ya. Nah, maka ada dua juga secara sumber ilmu akli. Yang pertama, mengindra langsung faktanya. Ya, misalkan antum di dalam kamar, ya kan? Ada lampu. Ya, kemudian kakak antum cerita juga bahwasanya apa? Oh, di kamar kamu ada lampu. Nah, maka antum ketika masuk ke kamar mengindra langsung, oh iya benar lampu. Berarti itu adalah mengindra secara langsung faktanya. Faktanya memang lampu ada di kamar, menggantung ya, dipasang di atas. Yang kedua, mengindra bukti. Ya. Mengindra bukti, contoh misalkan di kamar antum ada apa yang namanya? Ada lampu belajar misalkan, di meja belajar ada lampu belajar. Ya. Faktanya bahwasanya lampu tadi itu kan nggak bisa yang namanya datang sendiri ke situ. Pasti ada orang yang memasang. Nah, itu merupakan bukti. Oh, berarti ada orang yang ke sini yang masang lampu. Nggak mungkin dong lampu itu datang ujuk-ujuk di situ. Iya kan? Nah, itu yang disebut dengan mengindra bukti. Buktinya ada nggak? Ada. Lampunya ada, terus rapi, dan nggak mungkin lampu itu datang dengan sendirinya. Misalkan datang ada Lazada gitu nganter, atau Shopee, Tokopedia nganter sendiri. Nggak ada. Nah, makanya itu adalah mengindra buktinya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah terkait dengan sumber nakli. Nakli itu non-akliyah. Artinya tidak berdasarkan akal, tetapi adalah dari informasi manusia yang terpercaya tentang fakta atau bukti yang terindra olehnya. Jadi oleh orang yang benar-benar terpercaya menceritakan kepada kita. Misalkan antum punya kakak antum itu sangat terpercaya sekali gitu ya. Terpercaya nggak pernah bohong. Kemudian dia cerita kepada antum. Nah, maka informasi yang antum terima itu adalah nakli karena antum tidak melihat secara langsung, hanya mendengar cerita dari kakak antum. Gitu. Atau contoh lain misalkan ya, Nabi Muhammad ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj, ya kan? Kemudian beliau menyampaikan di dalam hadis ya, diceritakan kepada para sahabat, ya kan? Nah,
Nabi Muhammad itu kan tidak pernah berbohong, ya kan? Tidak pernah berbohong. Nah, maka Nabi Muhammad menceritakan itu sebagai siapa? Sebagai orang yang terpercaya membawa ataupun melihat secara fakta langsung. Ya, disampaikan kepada para sahabat. Gitu. Nah, itu adalah informasi dari manusia yang terpercaya. Berarti Nabi Muhammad itu adalah terpercaya, ya kan? Betul-betul terpercaya, tidak pernah bohong. Nah, itu yang namanya nakli. Karena kita hanya mendengar cerita saja, ya kan? Nanti di mana di Siratil Mustaqim itu diceritakan bahwasanya akan ada jembatan yang kecil sekecil rambut dibelah 7 bila mana melewati itu akan terbelah gitu kan. Dan ada kail-kail yang akan menyangkut ya kan ke orang yang melewati situ. Nah, itu cerita dari mana? Ya, kalau yang menceritakan orang yang sering berbohong ya nggak bisa dipercaya gitu. Nah, makanya informasi dari manusianya adalah manusia yang benar-benar melihat, kemudian manusianya benar-benar terpercaya. Jadi ada syaratnya. Kita menerima informasi cerita itu ada syaratnya. Kemudian yang keempat, ini nakli juga, ya kita nggak bisa melihat secara langsung faktanya, tapi cukup informasi tadi, yaitu dari informasi zat yang maha tahu. Siapa? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu. Misalkan disebutkan bagaimana surga dan neraka di dalam Al-Quran. Ya kan? Di dalam Al-Quran. Al-Quran itu apa? Kalamullah. Nah, Allah yang menyampaikan firman-Nya di dalam Al-Quran itu. Diceritakan bagaimana surga, bagaimana neraka, gitu ya. Nah, ini adalah yang disebut dengan nakli. Oke. Sudah paham ya? Jadi ada sumber ilmu ada dua, akli dan nakli. Kalau akli itu bisa kita lihat secara langsung dengan panca indera kita, bisa membuktikan dengan panca indera kita. Kalau nakli tidak bisa, kita hanya menyandarkan kepada informasi dari siapa itu. Ada dua, dari orang yang memang melihat faktanya secara langsung. Yang kedua dari zat yang mustahil untuk berdusta atau zat yang maha tahu segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh misalkan mengindra secara langsung fakta. Kita misalkan ada di area banjir. Ini kan kita melihat, oh banjir, air meluap, orang-orang pada jalan seperti ini. Ini namanya mengindra secara langsung faktanya. Atau antum di dalam kamar sekarang nih, coba antum lihat di sekeliling kamar antum. Ada apa aja? Macam-macam kan? Ada Ada lampu, ada kasur, ada bantal. Nah, itu adalah antum mengindra secara langsung fakta-fakta tadi. Kemudian mengindra bukti-bukti dikaitkan dengan fakta. Nah, contoh nih, diperhatikan gambar ini ya. Di sini ada lampu, ada lukisan, ya, ada bantal tersusun rapi, ada gelas, ada ini macam-macam. Nah, ini adalah merupakan bukti. Bukti apa? Bahwasanya ini semua ada yang masang. Gak mungkin ini ujuk-ujuk datang ke sini, tuling gitu kan? Gak mungkin. Ini juga gak mungkin plek gitu kan? Di sini ada lukisan begitu. Pasti ada yang bikin, ada yang masang. Pasti. Kenapa? Karena ini ada di sini dan ini nggak bisa datang dengan sendirinya. Itu adalah merupakan mengaitkan bukti. Oke? Ya. Oke, next. Nah, kemudian informasi manusia yang terpercaya tentang tadi. Nah, kemudian ini misalkan ada orang cerita kepada antum, ya. Oh, tadi Ana melihat bahwasanya ada banjir, ya. Saya melihat tadi dari Jakarta melihat banjir di Kampung Melayu misalkan. Banjirnya luar biasa di sana. Nah, maka informasi itu kita bisa percayai kalau apa? Kalau orang yang membawanya terpercaya. Lah kalau ini orangnya sering bohong, kita percaya nggak? Ya nggak percaya. Makanya informasi manusianya adalah manusia yang terpercaya. Oke, paham? Nah, oke, next. Sama dia juga misalkan cerita tentang ini. Oh ya, pas banjir ada mobil ya kerendam. Faktanya ada nggak? Ya nggak tahu juga. Kan kita nggak ngelihat secara langsung. Kita hanya mempercayai yang membawanya saja. Kalau membawanya itu benar-benar terpercaya, ya kita bisa mengatakan itu benar. Gitu. Tapi kalau misalkan ini orangnya sering bohong, ya kan, sering dusta, sering nggak amanah, ya pokoknya secara pribadi orangnya itu bermasalah, maka ya kita tidak akan bisa percaya dengan apa yang dia ceritakan. Walaupun mungkin itu benar, tapi nggak bisa dipercaya karena yang membawanya sering bohong. Begitu. Oke ya, ini informasi manusia yang terpercaya. Nah, kemudian informasi dari zat yang maha tahu, yaitu Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi Allah sudah menyampaikan dalam firman-Nya di dalam Al-Quran dan hadis. Nah ini bedanya Al-Quran dan hadis, tahu ya, semua itu datangnya dari Allah. Kalau Al-Quran itu makna dan lafaznya dari Allah, sedangkan hadis maknanya dari Allah, tetapi dijelaskan oleh Nabi Muhammad dalam bentuk perbuatan, kemudian perkataan dan juga diamnya Nabi. Itu dalam menjelaskan makna dari Allah. Itu hadis disebutnya. Ya. Nah, maka informasi yang diceritakan di dalam Al-Quran itu adalah 100% benar. 100% ya. 100%. Kenapa? Karena ini adalah informasi dari Zat yang maha tahu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam semesta, yang maha segala-galanya gitu ya. Tidak ada kelemahan sedikit pun karena adalah pencipta. Oke ya. Nah, akli dan akli tidak mungkin bertentangan, ya. Artinya secara pembuktian akal dengan informasi itu tidak mungkin bertentangan. Ya, maka perkataan Syekhul Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan nakal. Nakli maksudnya adalah dalil yang sahih. Bahkan akal menjadi saksi bagi yang menguatkannya karena sumbernya hanya satu. Dia yang menciptakan akal, dia pula lah yang mengutus kepada akal itu akli atau dalil. Dan merupakan perkara yang mustahil Allah mengutus kepada akal hal-hal yang bisa merusak akal tersebut. Maka apabila terjadi pertentangan di antara akal dan nakli, maka yang demikian itu dikarenakan dua sebab. Tidak ada yang ketiga. Ya, tidak ada yang ketiga. Jadi ada dua sebab. Ya, bisa jadi karena pendalilan tidak benar atau bisa jadi karena akal tidak memahami dalil. Jadi nggak ngerti maksudnya itu apa atau ya salah atau dalilnya itu salah. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi nggak mungkin antara akli dan nakli itu bertentangan. Nah, maka ayat yang pertama mengharuskan kita itu untuk berpikir ya sebagaimana Rasul mendapatkan firman atau wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Maka bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari alaq. Ya, bacalah. Ya, nah ini kita diminta untuk senantiasa membaca. Membaca di sini artinya adalah berpikir, ya kan? Berpikir terus, berpikir tadi adalah proses tadi ya, berpikir mengaitkan fakta yang terindra dengan maklumat sebelumnya. Nah ini adalah ayat. Jadi bukan hanya sekedar tahu, bukan, tetapi adalah proses berpikir. Ini yang menghasilkan ya, bahwasanya di Al-Quran juga disebutkan bagaimana unta itu diciptakan, apa hubungannya unta. Nah kita disuruh mikir, ada apa dengan unta? Ya, bagaimana langit ditinggikan? Kita disuruh mikir, kenapa langit ditinggikan? Bagaimana bumi dihamparkan? Itu juga kita disuruh mikir. Nah, oke ya. Nah, maka pembagian ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah sakofah, yang kedua adalah sains. Kalau sakofah itu adalah ilmu yang dimunculkan oleh akidah atau pandangan hidup. Ya, pandangan hidup tertentu bagaimana dia berlaku gitu ya. Kemudian ya sakofah tadi itu kebenarannya ditentukan oleh dasarnya si akidah tadi ya. Kalau akidahnya salah pasti sakofahnya juga salah. Ya. Kemudian yang kedua sains. Sains itu adalah ilmu yang sifatnya adalah umum, universal. Nah, ilmu yang dimunculkan oleh pengamatan, oleh fakta, dan oleh akal. Jadi artinya adalah bahwasanya kita meneliti sesuatu dan akhirnya mempunyai efek. Nah, itu yang disebut dengan sains. Artinya apa? Kita teliti kemudian menghasilkan hasil kesimpulan gitu ya. Misalkan bagaimana perilaku daripada semut. Semut macamnya ada berapa. Itu kan kita nggak tahu awalnya. Kemudian kita teliti dan akhirnya mendapatkan kesimpulan. Itu yang disebut dengan sains. Karena apa? Kita melakukan pengamatan secara akal. Nah, kebenarannya ditentukan oleh kesesuaian dengan fakta. Faktanya benar nggak? Misalkan semut itu ada 3 jenis, ya. Benar nggak faktanya ada 3 jenis? Oh iya benar, ada semut ini, semut ini, semut ini. Ya, benar, ya. Nah, kemudian contoh ya di dalam sakofa, contoh sakofa ya misalkan cara beribadah. Ya, misalkan kalau ibadahnya orang Islam, ya kan ada ibadah mahdo, ada ibadah ghairu mahdo. Kalau ibadah mahdo, contoh yang sudah khusus, yang sudah jelas gitu ya adalah sholat. Ya, sholat itu gerakannya gimana?
Ya dari takbir sampai dengan salam. Kemudian cara berpakaian. Berpakaiannya orang Islam gimana? Ya, kalau Islam mengajarkan harus menutup aurat sempurna, apalagi ahwat gitu ya. Harus menutup kecuali apa? Telapak tangan dan wajah gitu ya. Ya. Nah, maka itu yang disebut dengan sakofa karena muncul dari apa? Dari akidahnya, ya, dari dasar keimanannya, dari pandangan hidupnya, ya kan? Nah, kemudian cara mengelola negara itu bagaimana? Cuma belum ya, antum di poin 2 ini aja dulu. Cara ibadahnya gimana ya? Makanya kita tidak boleh mengikuti yang tanpa dalil gitu ya. Ya, ikut-ikutan K-pop gerakannya seperti ini, gerakan seperti ini ya. Auzubillah min dzalik. Padahal mereka membawa misi itu untuk ke arah apa? Sakofa. Sakofahnya adalah sakofa setan misalkan ya. Penyembah satanik setan gitu ya. Gitu. Oke, nggak boleh gitu mengikuti saja nggak boleh ya miladnya mereka. Nah, kemudian untuk sakofa itu harus dari Islam, nggak boleh dari agama lain, nggak boleh dari akidah lain, harus dari Islam. Kita bisa tahu dari mana? Ya dari belajar, dari ngaji, baru kita bisa tahu. Nah, kemudian yang kedua adalah contoh sains. Ya, contoh sains itu apa? Matematika, komputer, kesehatan, ya kan? Kemudian apa lagi ya? Biologi gitu ya, ilmu IPA itu ya, belajar tentang tumbuhan itu yang namanya sains. Teknologi apa? Mobil, nah, teknologi mesin-mesin itu yang namanya sains. Karena apa? Dari pengaruhi. Nah, ini mah dari siapa aja, dari orang kafir juga boleh gitu ya. Gitu. Dari orang kafir boleh. Begitu. Mas, maka zaman Rasul juga belajar apa namanya? Belajar apa? Akuntansi kalau tidak salah itu ya. Itu belajarnya sama ke negara Persia untuk belajar akuntansi. Itu adalah sifatnya adalah ilmu sains. Sains ya. Oke, udah paham ya itu contohnya. Jadi kalau untuk sakofa harus dari Islam. Boleh nggak sakofanya orang Barat? Nggak boleh, karena itu terkait dengan cara pandangnya. Oh, pakai bajunya, oh nggak pakai kerudung, itu sakofanya orang Barat. Islam gimana sakofanya? Wanita harus pakai kerudung. Kalau malah nggak boleh pakai kerudung ya. Nah, maka hukumnya gimana nih? Nah, maka hukum mempelajari sakofa itu wajib bagi Islam. Artinya Islam mempelajari sakofa Islam itu wajib. Karena akan digunakan dalam kehidupan. Dan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau untuk sakofa di luar Islam gimana? Ya, tergantung aja lah kita mau mempelajari itu untuk menambah keimanan kita ataupun melemahkan daripada sakofa mereka. Gitu ya. Nah, sedangkan sains itu adalah fardu kifayah. Oke ya, paham ya? Fardu kifayah. Nah, maka prinsip menuntut ilmu itu ya harus produktif. Maksudnya produktif itu apa? Ilmu yang menghasilkan realita, maksudnya fakta yang bermanfaat bagi umat manusia. Ya, kalau kita lihat para ulama-ulama dahulu itu luar biasa produktif. Kenapa? Karena bisa bermanfaat bagi umat sampai dengan hari ini bahkan ya. Kita tahu bagaimana para ahli-ahli ya, Al-Biruni ya, bagaimana konsep pesawat terbang itu kan sampai terpakai sampai dengan sekarang, ya kan? Begitu. Kemudian imam-imam terdahulu, misalkan Imam Bukhari, sampai dengan sekarang itu hadis. Nah, manfaat itu bukan menurut manusia, tetapi apa? Menurut Allah gitu loh. Kalau menurut Allah itu manfaat berarti produktif. Tapi kalau tidak atau menurut manusia saja tidak bisa. Karena apa? Ukuran kita manfaat, halal, haram, boleh, tidak, itu semua adalah dari keterangan Allah. Nah, maka urutan dari manfaat itu adalah yang pertama wajib. Berarti wajib itu sangat bermanfaat. Sunnah bermanfaat. Mubah bisa bermanfaat. Makruh mendekati bahaya. Haram sangat berbahaya. Nah, ini urutan manfaat. Ini atau ya, oke ya. Nah, maka menuntut ilmu itu adalah ya sebagaimana hadis bahwasanya apa? Menuntut ilmu, barang siapa yang menuntut ilmu maka dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Oke, kemudian kaitan ilmu dan amal adalah ilmu itu ilmiah. Amal kepada ilmu itu harus ilmiah, gitu ya. Artinya harus punya dasar ilmunya. Sedangkan ilmu yang sudah didapatkan itu harus amaliyah. Maksudnya apa? Harus dilakukan. Kalau kita misalkan sudah dapat nih ilmu bagaimana sholat yang benar, maka harus diamalkan. Jangan dijadikan sebagai pengetahuan saja. Harus diamalkan.
Nggak bisa kalau nggak diamalkan. Gitu. Malah dosa kalau tidak diamalkan. Kan sudah tahu ilmunya. Gitu. Nah, maka beramal juga harus punya dasar keilmuan. Nah, ini saling berkaitan. Oke, paham ya? Nah, maka iman harus berilmu. Ya, bahwasanya Allah akan meninggikan derajatnya manusia ataupun seseorang tadi beberapa derajat karena apa? Dia berilmu. Ya, dalam surat Al-Mujadalah. Kemudian iman harus disampaikan dan diamalkan. Artinya Pak, jangan sampai hanya ngomong doang. Maka di situ apa ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Jadi jangan ngomong tapi tidak melakukan. Nah, maka dimarahin ataupun dibenci sama Allah. Kabura maqtan indallah. Sungguh kebencian di sisi Allah itu ya antaqulu ma la taf'alun. Jadi ngomong tapi tidak melakukan. Nah, ini di sisi Allah itu sangat dibenci. Jadi ngomong ini sholat ini tapi dia tidak melakukan. Nah, ini kebencian yang luar biasa di sisi Allah. Nah, baik itu adalah sebagai gambaran ataupun sebagai awalan kita di pertemuan pertama ini terkait dengan materi tentang ilmu dan akal. Ya, semoga bermanfaat. Antum semuanya pelajari kembali, diresapi, direnungkan, dan kemudian jangan lupa apa? Diamalkan. Dan kalau sudah cukup, maka disebarkan. Nah, supaya apa? Menjadi amal solih. Baik, itu yang bisa Ustaz sampaikan kepada antum sekalian. Walaupun minkum, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.